Halo Sharon. Halo juga Deb. Hai teman-teman. Shar, kamu sudah siap belum buat ibadah? Sudah dong. Teman-teman sudah siap? Ya, saya sudah siap, Shar. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah memberikan kesempatan kami pada hari ini buat beribadah meskipun online. Berkati ibadah kami pada hari ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Tuhan senang loh kalau kita bernyanyi buat Dia. Mari kita nyanyikan kasih-Mu terbesar. Jika seluruh pohon menjadi pena, jika samudra pun menjadi tinta, jika cakrawala jadi kertasnya, takkan cukup ku tuliskan kasih-Mu Tuhan. Jika seluruh pohon menjadi pena, jika samudra pun menjadi tinta, jika cakrawala jadi kertasnya, takkan cukup ku tuliskan kasih-Mu Tuhan. Terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar, terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar, kasih-Mu terbesar. Kasih Tuhan itu sangat besar loh teman-teman. Di 2020 lalu Tuhan sudah menjaga kita. Di 2021 ini kita harus lebih baik lagi. Kita harus lebih baik lagi beribadah, ke sekolah. Kita harus kalahkan bosan. Di tahun 2020 ada corona. Kita tidak bisa kemana-mana, nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ke gereja. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan menjaga kita. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Lagu kita adalah Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus
sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lase Sinwi. Halo, shalom adik-adik. Ketemu kembali bersama dengan Lase Sinwi. Gimana kabar kalian semua? Tetap semangat ya. Walaupun pada saat ini kita tetap harus beribadah secara online. Lase ajak sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kepada adik-adik kami semua untuk mereka boleh tetap dengan setia mengikuti ibadah walaupun masih harus secara online. Pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong adik-adik kami supaya mereka boleh mendengar dan mengerti apa yang Engkau firmankan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan sangat senang kalau kalian semua yang ada di rumah tetap memiliki kesetiaan di dalam mengikuti Tuhan. Dan pada saat Tuhan memanggil kita untuk kita boleh menjadi alatnya, untuk kita bisa membantu pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, Tuhan tidak pernah memandang usia. Adik-adik ingat gak? Pada saat Tuhan memberikan mujizat ketika dia memberi makan kepada 5.000 orang lebih. Pada saat itu hanya ada anak kecil dan dia hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Tuhan bisa memakai itu untuk menyatakan mujizatnya. Pada saat ini kita juga akan belajar dari satu tokoh yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 20. Kita akan belajar ada seseorang yang dipakai Tuhan, yang dipanggil Tuhan ketika dia juga masih berusia kecil. Siapa? Dia adalah Samuel. Diceritakan bahwa Samuel adalah anak dari Ibu Hana dan Bapak Elkana. Tetapi semenjak kecil, kedua orang tuanya sudah menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk boleh melayani Tuhan di bawah pengawasan Bapak Imam Eli. Gimana ceritanya? Gimana cara Tuhan memanggil Samuel? Yuk kita akan melihat video singkat setelah ini. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Iya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel,
Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Adik-adik, melalui video singkat tadi, kita bisa belajar dari seorang tokoh yaitu Samuel. Kita bisa melihat bahwa Samuel adalah seorang anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Buktinya apa? Ketika Tuhan memanggil Samuel, Samuel pun akhirnya menjawab, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Bagaimana dengan kalian semua? Ketika Tuhan memanggil kalian, apa jawabnya? Nanti aja dulu Tuhan, saya masih kecil, nanti aja kalau sudah dewasa, saya baru menjadi anak yang taat dan setia. Apakah seperti itu? Tuhan kepingin walaupun kita masih kecil, kita pun juga harus memiliki taat dan setia kepada Tuhan. Contohnya seperti apa? Ketika firman Tuhan mengatakan, hormatilah orang tuamu, apa yang harus adik-adik lakukan? Adik-adik harus hormat, harus taat kepada siapa? Kepada orang tua. Ketika firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu, kita disuruh apa? Kita harus disuruh mengasihi kepada siapa? Yang satu rumah. Kepada siapa? Kepada kakak, kepada adik. Kita harus mengasihi dan juga kepada teman-teman. Mari adik-adik, saya ajak kita semua taat dan setia dari sekarang, dari seusia kalian masih kecil, nanti bertumbuh dari remaja sampai pemuda, sampai dewasa, sampai jadi orang tua, kita tetap memiliki taat dan setia kepada Tuhan. Mari saat ini, saya akan berdoa untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu, Engkau sudah mengajarkan kepada kami semua, melalui seorang tokoh Samuel, untuk kami pun boleh taat dan setia kepada Engkau. Kami berdoa bagi adik-adik kami yang ada di rumah, supaya mereka pun juga boleh mengikuti, mereka boleh taat dan setia mengikuti akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Mereka boleh rajin membaca firman, dan mereka juga boleh rajin berdoa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan mau menyerahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, ibadah pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!